Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Bukti Pak Jokowi tidak memandang agama, tunjuk Listio Sigit Prabowo jadi Kapolri Tunggal. Ditulis oleh Agus Olowan dari siwar.com. Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi membuktikan dirinya adalah pemimpin unpredictable bagi kaum kadrun dan kaum intoleran di negeri ini. Pak Jokowi sekali lagi membuktikan bukan orang yang gampang diatur untuk membuat keputusan menguntungkan beberapa pihak tertentu atau istilahnya mengiyakan pesanan banyak orang. Tetapi Pak Jokowi berusaha membuat keputusan yang adil dan bijaksana serta selalu memperhatikan seluruh aspek toleransi dan keadilan bagi semua orang dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisinya tanpa memandang agama, suku, ras, dan dari kalangan mana dia berasal. Contohnya, ketika masa jabatan Kapolri sekarang, Jenderal Polisi Idam Aziz akan pensiun Februari 2021 nanti, maka banyak beredar nama-nama calon pengganti beliau. Di antaranya, banyak nama beredar di publik dan ternyata Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyerahkan 5 nama komisaris jenderal atau perwira tinggi polisi berbintang 3 kepada Presiden Joko Widodo, yaitu Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Kemudian ada nama Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistianto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto. Namun, akhirnya dari 5 nama itu, hanya satu yang harus ditunjuk oleh Presiden Jokowi dan diserahkan namanya kepada DPR untuk proses lebih lanjut. Dan akhirnya, pilihan nama itu jatuh kepada Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Mengapa harus Pak Listio Sigit Prabowo? Tentunya setelah berbagai pertimbangan dan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh Pak Sigit, pantaslah Pak Jokowi jatuh hati dan memilih calon tunggal atas nama Sigit dengan hak prerogatif yang dimilikinya untuk memilih Pak Sigit yang selanjutnya diserahkan kepada DPR. Lantas apa pertimbangan Pak DPR untuk memilih Komjen Listio dibandingkan yang lain? Menurut beberapa sumber, kelayakan Komjen Listio dari Kapolri menggantikan Idam Aziz yang akan memasuki purna bakti tentunya selain persyaratan formal yang sudah dipenuhi, faktor integritas, kompetensi, profesionalitas. Selain itu tentunya kemampuan Komjen Listio yang sudah terasah dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal pemerintahan. Pun dalam hal manajemen konflik serta kedekatan dengan Pak Jokowi juga penuh pertimbangan dalam hal pemilihan Kapolri kali ini. Lantas, apa pertimbangan Pak Jokowi untuk memilih Komjen Listio dibandingkan yang lain? Menurut beberapa sumber, kelayakan Komjen Listio jadi Kapolri menggantikan Idam Aziz yang akan memasuki purna bakti tentunya selain persyaratan formal yang sudah dipenuhi, faktor integritas, kompetensi, profesionalitas. Selain itu tentunya kemampuan Komjen Listio yang sudah terasa dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun eksternal pemerintahan. Pun dalam hal manajemen konflik serta kedekatan dengan Pak Jokowi juga penuh pertimbangan dalam hal pemilihan Kapolri ini. Tentu kita ketahui bersama, Komjen Listio ini adalah mantan Kapolres Surakarta di tahun 2011, di mana Pak Jokowi waktu itu masih menjadi wali kota Solo. Lalu pada tahun 2014, ketika Pak Jokowi jadi presiden di periode pertama, Komjen Listio waktu itu jadi ajudan beliau. Bukti Pak Jokowi tidak memandang agamanya apa, tetapi prestasi kerja dan hubungan baik, serta tidak memiliki catatan negatif yang berarti menjadi alasan kenapa Komjen Listio menjadi calon kuat dan calon tunggal. Namun, namanya pihak-pihak kadrun dan intoleran yang tidak suka dengan pemimpin dari non-muslim di Kepolisian Republik Indonesia mempertanyakan dan membuat berita-berita tidak benar seputar keberadaan Komjen Listio yang diusulkan oleh Pak Jokowi jadi calon tunggal Kapolri. Mulai dari jenderal paling muda dan dikritik karena melangkahi 2 angkatan setelah Kapolri saat ini, Jenderal Idam Aziz, yang merupakan Akpol Angkatan 1988, sementara Komjen Listio merupakan Akpol Angkatan 1991. Namun, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Beni Mamoto menilai tak ada masalah dengan dipilihnya Listio Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. Berkaca dari pengalaman Tito Karnavian, umur tidak menjadi masalah asalkan memiliki prestasi.
Komjen Listio Sigit merupakan alumni Akademi Kepolisian atau Akpol 1991. Dalam catatan bisnis, Jenderal Bintang 3 itu banyak bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2009, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati dan kemudian menjadi Kapolres Sukoharjo. Listio juga tercatat sebagai Wakapol Tabes Semarang pada tahun 2010 lalu. Pada tahun 2011, Listio mendapat promosi dan bertugas sebagai Kapolres Surakarta atau Solo. Kebetulan pada saat itu, Wali Kota Solo dijabat oleh Joko Widodo. Selama bertugas di Solo, Listio tercatat pernah menangani satu kasus menonjol, yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh atau GBIS di Kapunton, Solo. Peristiwa tersebut menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja. Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita atau LKN Samsul Hadi mengatakan bahwa pencalonan Listio Sigit melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral kenegaraan dan pernyataan kultural kebangsaan. Hal ini mengacu pada latar belakang Listio yang beragama Nasrani. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif menilai Listio merupakan sosok yang ideal dan tepat untuk jadi Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Pasalnya, Listio memiliki hubungan yang baik dengan semua kalangan tanpa membeda-bedakan. Nama Komjen Listio kembali cemerlang ketika sukses menangkap buron kelas kakap Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra di Malaysia beberapa bulan lalu. Listio mengaku bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia sehingga membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk menangkap buronan kasus korupsi KC Bank Bali tersebut. Hakim Pengadilan Jakarta Timur menghukum Taipan Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra selama 2,5 tahun penjara. Selain itu, hakim menjatuhkan vonis kepada Brigjen Prasetyo dengan hukuman 3 tahun penjara karena terbukti melakukan pelanggaran pidana, yakni melakukan pemalsuan surat. Jadi, jelas bahwa Komjen Listio memang memiliki rekam jejak yang sangat baik dan cemerlang tanpa catatan negatif selama menjalankan tugas sebagai polisi di negeri ini. Jadi, tidak ada salahnya jika kita mendukung dan diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk menjabat sebagai Kapolri dan membuktikan kapasitasnya dalam menjadikan kepolisian di negeri ini semakin baik lagi, humanis dan merakyat serta mampu menjadi tameng perdamaian, kedamaian dan ketentraman serta ketertiban di negeri ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai